Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke pelajaran yang selanjutnya. Pelajaran bab ke berapa ini? Bab ke-6 ya. Bab keempat kawan. Bab tentang sholat istisqa. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dengan air itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi apa-apa yang menjadi kebutuhan manusia sebagai rizki bagi manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada manusia bahwasanya air yang manusia sekarang dapatkan adalah itu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengubah air ini menjadi asin dan kita tidak akan bisa menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Atau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menahan air ini di langit dan tidak menurunkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha mampu untuk menurunkan hujan yang banyak sehingga menjadi bencana bagi umat manusia. Maka turunnya hujan maupun tidak turunnya hujan, nah bisa jadi itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila turunnya hujan itu menghancurkan segalanya, maka itu menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya dia mengetahui bahwasanya air yang dia dapatkan ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab air ini, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, memperbanyak istighfar, dan kemudian melakukan amal-amal soleh yang wajib. Kemudian diikuti yang sunnah apabila dia mampu. Kemudian dia menjauhi kesyirikan yang pertama. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang yang meninggal dalam keadaan syirik. Dan kemudian tentu saja kita harus membayar zakat. Karena dalam suatu hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan tidaklah hujan itu ditahan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena orang-orang yang tidak membayar zakat. Zakat mal, zakat fitr. Nah, definisi istisqa sendiri adalah dia meminta siraman hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun caranya, yang pertama itu ya ini masuk dalam surat istisqa, yaitu sholat berjamaah dengan 2 rakaat di tanah lapang dan dengan khutbah dan doa dengan cara yang khusus, dan ini merupakan cara yang sempurna. Kemudian yang kedua, dia berdoa dalam khutbah Jumat seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Kemudian datanglah seorang badui yang dia tidak tahu adab, namanya juga orang badui. Orang badui itu orang pedalaman Arab. Mereka tidak mengenal adat istiadat, adab, tata krama sopan santunnya kurang. Maka orangnya tiba-tiba datang di saat khutbah Jumat dan meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta hujan. Kemudian, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, turunkanlah hujan di daerah kami, sesungguhnya ternak kami kelaparan. Ladang-ladang kami sudah kering dan kami pun kehausan, turunkanlah hujan. Maka Rasulullah SAW pun
mengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Maka turunlah hujan seketika pada saat itu. Dan Nabi pun bersama para sahabatnya sholat Jumat dalam keadaan hujan. Sholat Jumat berlalu, hari pun berlalu, hari demi hari berlalu, hujan masih turun. Sampai tiba di Jumat yang selanjutnya, yang mana orang Badui tadi datang lagi ketika Nabi SAW berkhutbah. Dia mengatakan, wahai Muhammad, ternak kami telah binasa, ladang-ladang kami kebanjiran, air di mana-mana. Naam, doakanlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan hujan ini. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah untuk mengalihkan hujan tersebut. Dan redalah hujan tersebut. Nah, ini ceritanya Badui dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, yaitu kapanpun untuk meminta hujan ya. Doa kapan aja untuk meminta hujan. Nah, waktu disyariatkannya sholat istisqa itu adalah ketika ini bumi ini menjadi kering. Ketika udah nggak ada air atau air persediaan air pun menjadi sulit, maka ini disyariatkan untuk sholat istisqa. Nah, dan hukum dari sholat istisqa itu adalah sunnah muakkadah berdasarkan dari hadis Abdullah bin Zaid yang mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila musalla fastasqa wastaqbala qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ila musalla ke tempat sholat fastasqa untuk sholat istisqa wastaqbala qiblah menghadap kiblat wa qallaba rida'ahu wa shalla rakaatain dan kemudian dia Rasulullah SAW membalikkan selendangnya kemudian sholat 2 rakaat untuk sholat istisqa. Nah, kapan ini waktunya? Waktunya adalah ketika masuk waktu duha, yaitu setinggi tombak atau 15 menit setelah matahari terbit sampai sebelum duhur. Nah, itu adalah waktu yang disyariatkan untuk sholat istisqa. Sekarang kita sholat istisqa boleh nggak? Ya nggak usah, soalnya hujan terus setiap hari. Nah, kita kalau ada hujan, kita sunnahnya mengatakan Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan ini menjadi manfaat bagi kami, bukan suatu hal yang bencana dan hal yang menjadi kesulitan. Nah, dan sunnah lagi yang sering ditinggalkan adalah menjamak sholat ketika hujan. Nah, menjamak sholat ketika hujan itu hukumnya boleh. Nah, sebagaimana menjamak dan qashar ketika dia menjamak ketika safar atau ketika sakit. Nah, menjamak ketika hujan itu boleh. Biasanya sering-seringnya alhamdulillah di tempat saya sering-seringnya kalau sore kan hujan ya, maghrib hujan itu biasanya sering-seringnya dijamak dengan isya langsung. Jadi tata caranya ya hujan mau sholat maghrib 3 rakaat selesai salam kok hujan langsung berdiri lagi iqomat untuk menandakan akan ditegakkannya sholat isya langsung digandeng dengan sholat isya nanti pas masuk sholat isya nggak usah sholat lagi dan masjidnya juga nggak adzan lagi karena tadi udah dilakukan di jamak sholat isyanya dan itu adalah sunnah yang mungkin kebanyakan masjid sudah meninggalkannya. Nah, dan di antara sunnah ketika turun hujan adalah kita meminta atau mengambil barokah dari air hujan dengan cara berwudu darinya atau mengambil sedikit dengan niatan untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara air hujan tersebut mengambil sedikit dan mengusapkannya kepada anggota tubuh kita. Nah, itu termasuk sunnah. Dan termasuk sunnah lagi adalah ya yang sunnah terakhir ini tidak usah saya sebutkan nanti tidak membuat kalian malas ya. Jadi nggak usah aja ya. Itu waktunya ya. Waktu istisqa adalah ketika waktu duha masuk sampai waktu duhur.
Adapun tempat dan tata caranya insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang jelas tempatnya adalah di musola. Apa itu musola? Nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.